Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Hadis Al-Arba'in. Untuk kali ini kita masuk pada pelajaran atau hadis ke-25. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu, kemudian kita sampaikan makna, arti atau tafsirannya, dan kemudian kita jelaskan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran atau hadis ke-25 ini. Al-Hadis Al-Khamis wal-Ishrun Fadlus Sadaqah wa Dzikri. An Abi Dzar radhiyallahu an aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, yasumun kama nasumu, wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'ruf shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu berkata, sekelompok sahabat Nabi datang kepada Nabi dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang bisa disedekahkan? Yaitu setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, menyuruh berbuat baik sedekah, mencegah dari kemungkaran sedekah, berhubungan suami istri salah satu antara kalian juga sedekah. Mereka bertanya kepada Rasulullah lagi, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan hajat syahwatnya juga mendapatkan pahala? Rasulullah bersabda, tahukah engkau, bukankah jika salah seorang dari kalian meletakkan atau menyalurkan syahwatnya pada yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa? Demikian juga jika salah seorang di antara kalian meletakkannya atau menyalurkan syahwatnya pada hal yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut kami sampaikan beberapa faedah dari hadis yang ke-25 ini. Harta adalah nikmat. Maka dari itu harta ini harus dipergunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan amal soleh. Sebagaimana hal tersebut dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu nikmal mal soleh lil abdis soleh. Bahwasanya harta yang baik adalah di tangan orang yang soleh. Hadis ini juga menjelaskan berharap kepada
balasan dan pahala dari mengeluarkan harta di jalan-jalan kebaikan. Keutamaan orang-orang kaya dari sahabat Rasul yang senantiasa bersyukur, juga orang-orang fakir yang senantiasa bersabar. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersungguh-sungguh dengan amal mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan para orang miskin dari sahabat Nabi adalah mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan. Sedangkan keutamaan dari sahabat Nabi yang kaya adalah dalam hal ibadah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, yaitu mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Adanya perlombaan di antara para sahabat Nabi dalam hal kebaikan. Bahwasanya niat sedekah saja itu tidak cukup, akan tetapi ketaatan itu akan berbuah atau menjadi sedekah atau mengeluarkan harta menjadi sedekah ketika hal tersebut didahului dengan niat atau dibarengi dengan niat. Bagi orang-orang kaya, maka mereka dianjurkan untuk bersedekah dengan kelebihan harta yang dimilikinya. Sedekah ada dua macam, umum dan khusus. Khusus adalah sedekah dengan harta. Adapun yang umum adalah amalan-amalan ketaatan, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Ketaatan dinamakan sedekah karena ia menunjukkan kebenaran iman mereka, baik untuk bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, yaitu kalimat thayyibah dan lainnya, untuk membuka jalan-jalan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk meraih pahala yang banyak. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan berzikir dan memperbanyaknya. Zikir ada yang muqayyad dan ada yang mutlak, ada yang sunnah, ada yang wajib. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang keduanya merupakan ibadah. Adanya anjuran bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya dan pasangannya, karena hal itu adalah salah satu dari pintu pembuka pahala. Ada ketaatan yang sesuai dengan kebiasaan. Maka ketika kita ingin menjadikan kebiasaan itu adalah sedekah atau ketaatan, maka harus diikuti dengan niat. Ditetapkannya hukum qiyasul aksi, yaitu hukum suatu perbuatan didasarkan atas kebalikan atau lawan hukumnya, karena alasan hukum tersebut sudah ditetapkan. Indahnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjelaskan perkara-perkara yang pelik sehingga menjadi mudah untuk dipahami. Para sahabat Nabi tidak mau terjebak di dalam kondisi yang menyulitkan mereka, khususnya dalam hal ilmu. Oleh karena itu mereka bersegera untuk menanyakannya dan menanyakan jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan mereka tentang ilmu. Terakhir, indahnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau membuat permisalan dari suatu permasalahan dengan pendekatan hal-hal yang logis atau hal-hal yang masuk akal, sehingga para sahabat bisa memahaminya dengan baik dan benar. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.